Di sebuah pulau bersalju yang sunyi, di balik kabut dingin yang menggigit sampai ke tulang, hiduplah seekor rusa kecil yang selalu berjalan paling belakang. Dia tidak berbeda dalam kemampuan berlari atau mencari makanan. Dia tidak lemah, dia tidak sakit. Satu-satunya kesalahannya adalah hidungnya yang berwarna biru. Bagi kawanan rusa yang lain, hidung biru itu adalah sebuah pertanda kutukan. Mereka menatapnya seolah ia membawa bencana. Dan bagi manusia, penampilannya setelah memakan buah iblis yang mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia, justru membuat ketakutan semakin lebih menyakitkan baginya. Mereka tak melihat seekor anak rusa yang ingin berteman, mereka hanya melihat monster. Jadi, apa sebenarnya monster itu? Apakah monster adalah makhluk yang berbeda, yang tidak menyerupai bentuk manusia, yang kita tidak mengerti sehingga kita menjadi takut? Dan apa itu manusia? Apakah manusia hanya mereka yang berjalan dengan dua kaki, berbicara dengan kata-kata? Atau apakah manusia adalah mereka yang memiliki hati yang peduli dan tangan yang terulur untuk mengasihi? Chopper adalah sebuah nama yang kelak ia miliki. Dia tak tahu jawabannya saat itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal: dunia menolak keberadaannya. Di malam yang sunyi di Pulau Drum, ketika angin menampar ranting pohon dan salju menutup jejak kaki, dia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau semua orang takut padaku, kalau tak ada yang ingin aku berada di sini, apakah aku benar-benar hidup?" Dia bernapas, dia berjalan, dia merasakan dinginnya salju. Tetapi tanpa seseorang yang mengakuinya, tanpa seseorang yang mengingatnya, dia hanya ada, tapi tidak benar-benar hidup. Dan di sanalah cerita kita mulai dengan seorang makhluk kecil yang dicap sebagai monster, tapi suatu hari nanti akan mengajarkan dunia tentang apa artinya menjadi manusia. Pada suatu hari, demam mematikan yang menyerang Nami di Little Garden memaksa bajak laut topi jerami mengubah arah pelayaran mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mencari pulau terdekat yang memiliki dokter, dan itulah yang membawa mereka ke Pulau Drum, sebuah negeri bersalju yang sudah lama kehilangan rajanya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Wapol, seorang mantan raja yang telah memakan buah iblis Baku-Baku Nomi, memberinya kemampuan untuk memakan apapun dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Pertempuran singkat terjadi, dan Luffy menghajar Wapol sampai terlempar jauh ke lautan. Tapi masalahnya masih belum selesai. Begitu sampai, mereka justru disambut dengan serangan dari milisi Pulau Drum yang curiga terhadap para pendatang baru. Apalagi Luffy adalah bajak laut. Situasi berubah ketika Dalton, mantan kapten penjaga kerajaan Drum, menghentikan serangan setelah mengetahui kondisi Nami yang sedang kritis. Dia membawa mereka ke kota Bighorn dan menjelaskan masa lalu pulau itu. Pulau Drum pernah dipimpin oleh Wapol, seorang raja kejam yang mengusir hampir seluruh dokter dari negerinya dan memonopoli layanan kesehatan melalui 20 dokter pilihannya yang disebut Isi 20. Ketika bajak laut bernama Kurohige menyerang, Wapol justru melarikan diri bersama pejabat-pejabatnya, meninggalkan rakyatnya tanpa perlindungan. Sejak saat itu, hanya tersisa satu dokter di pulau itu. Dia adalah Dr. Kureha, seorang wanita tua eksentrik yang dijuluki penyihir dan tinggal di Kastil Drum di puncak pegunungan bersalju. Demi menyelamatkan Nami, Luffy dan Sanji nekat mendaki Drum Rockies dengan menggendongnya. Perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka diserang sekawanan kelinci raksasa yang buas. Longsor pun terjadi, Sanji terluka parah, dan Luffy terpaksa melanjutkan pendakian seorang diri sambil menggendong kedua temannya, Nami dan Sanji. Saat akhirnya mencapai puncak kastil, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Tangan dan kakinya hampir membeku, dan Luffy roboh tepat di depan Dr. Kureha dan asistennya, seorang rusa kecil berhidung biru bernama Tony Chopper. Sementara itu, Wapol ternyata belum menyerah. Dia kembali ke Pulau Drum bersama krunya dan mulai menyerang kota demi mengumumkan kembalinya sang raja. Dalton mencoba melawan, tapi dia kalah. Wapol kemudian bergerak menuju Kastil Drum, tempat yang sama di mana Luffy dan yang lainnya sedang dirawat. Di sana, di sela-sela perawatan Nami dan luka Luffy serta Sanji, terjadi berbagai momen kocak, Pak. Terutama waktu Luffy dan Sanji berusaha menangkap Chopper untuk dimasak, tanpa sadar bahwa dialah dokter yang menolong mereka. Di tengah kejar-kejaran itu, Dr. Kureha menceritakan masa lalu Chopper yang tragis, tentang bagaimana ia pernah ditolak oleh kawanan rusa dan manusia, serta bagaimana Dr. Hiluluk menjadi satu-satunya sosok yang memberinya arti kehidupan. Sebelum dia memiliki nama,
Chopper hanyalah rusa kecil dengan hidung biru yang mencolok. Bagi kawanan rusa, itu adalah pertanda buruk. Ketika ia berusaha mendekat, mereka menendangnya jauh-jauh. Bahkan orang tuanya sendiri berpura-pura tidak mengenalnya. Chopper tumbuh dengan keyakinan bahwa keberadaannya hanya membawa petaka dan kesialan. Ketika dia menemukan buah iblis dan memakannya, dunia tak menjadi lebih ramah dari yang dia kira. Dia berubah menjadi makhluk yang bisa berjalan dan bertingkah seperti manusia. Tapi hasilnya hanya membuat manusia semakin takut padanya. Monster, teriak dari mereka yang melihatnya. Batu dan peluru menjadi jawaban dari setiap langkah kecil yang ia buat untuk mendekat. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan rasa sakit, bukan hanya di tubuhnya, tapi di hatinya. Chopper bertanya-tanya, apa salahnya lahir berbeda? Chopper masih anak-anak waktu itu. Ia tak mengerti kenapa setiap langkah mendekati kehidupan justru membuatnya semakin dijauhkan. Dia hanya ingin dimengerti. Dia hanya ingin berteman. Tapi setiap harapan berakhir dengan luka, darah, dan rasa takut yang semakin hari menumpuk di dalam hati kecilnya. Pelan-pelan Chopper mulai percaya bahwa dunia memang tak punya tempat untuk dirinya. Ia bersembunyi di tempat-tempat terpencil, menghindari semua jenis kehidupan, berdamai dengan sunyi dan rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Dan dalam kesendirian yang menusuk itu, pertanyaan yang selalu mengganggu pikirannya kembali menghantamnya. Apakah aku benar-benar pantas untuk hidup? Jika tak ada yang menginginkan aku ada. Dari semua luka yang ia terima, rasa ditolak itulah yang menjadi paling menyakitkan. Dia mulai menerima label yang dunia paksa untuk ia kenakan pada dirinya, yaitu seorang monster. Tapi jauh di balik penderitaan itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Ada satu orang yang melihatnya, bukan sebagai monster, tetapi sebagai teman, bahkan sebagai seorang anak. Di tengah kesendirian itu datanglah seseorang yang mengubah seluruh hidup Chopper selamanya. Dia adalah Dr. Hiluluk, seorang dokter aneh dan penuh semangat yang tinggal di Pulau Drum. Berbeda dari manusia lainnya, Dr. Hiluluk tak berteriak ketakutan ketika melihat Chopper. Justru ia menolong Chopper yang terluka setelah ditembaki oleh warga desa. Pertemuan mereka tak diawali kata-kata atau tindakan yang manis. Pertemuan mereka diawali dengan trauma Chopper yang begitu dalam. Sampai-sampai Chopper memukul Hiluluk hingga babak belur. Hiluluk mencoba meyakinkan Chopper kalau dia bukan seperti warga desa lainnya. Hiluluk meyakinkan Chopper bahwa dia hanyalah dokter yang ingin menolong. Hiluluk lalu membawa Chopper ke rumahnya dan merawat luka-lukanya. Dari situlah Chopper mulai mengenal sosok yang bukan hanya menyembuhkan luka fisiknya, tetapi juga luka hati yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Chopper awalnya tak memiliki nama. Lalu Hiluluk memberi nama rusa kecil itu dengan nama Chopper karena Chopper seekor rusa dan memiliki tanduk yang bisa menumbangkan pohon. Sebuah nama yang berasal dari manusia, makhluk yang sangat membenci monster seperti Chopper. Tapi justru nama pertama diberikan oleh makhluk itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chopper merasa diterima apa adanya. Hiluluk tak memperdulikan bentuk tubuh atau asal-usulnya. Dia melihat Chopper sebagai makhluk yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Selama tinggal bersama, Chopper mulai mengenal dunia yang baru. Dia belajar tentang manusia, tertawa bersama Hiluluk, dan merasakan kebahagiaan karena memiliki seseorang yang memanggilnya teman. Chopper mendengarkan kisah Hiluluk tentang penderitaan orang-orang di Pulau Drum, serta tentang bagaimana seorang dokter berjuang untuk menyelamatkan mereka. Menurut keyakinan Hiluluk, warga Pulau Drum menderita sebuah penyakit yang disebutnya sebagai penyakit hati. Dia kemudian menceritakan kepada Chopper tentang seorang pencuri yang pernah divonis mengidap penyakit jantung. Semua dokter menyatakan bahwa pencuri itu tidak mungkin tertolong lagi. Setelah divonis mati, pencuri itu diliputi keputusasaan dan berjalan menuju pegunungan. Di sanalah ia menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pencuri itu melihat bunga sakura yang berguguran. Ketika pencuri itu kembali menemui dokter untuk memeriksakan penyakitnya, si dokter kaget karena penyakitnya telah sembuh sepenuhnya. Dari kisah inilah Hiluluk terinspirasi untuk mengembangkan sebuah penelitian yang diyakininya mampu menyembuhkan penyakit hati yang diderita oleh orang-orang yang ada di Pulau Drum. Tapi mimpi Hiluluk untuk menumbuhkan bunga sakura di Pulau Drum sangat mustahil karena Pulau Drum adalah pulau yang bersalju. Jadi rasanya tidak mungkin bunga sakura bisa hidup di sana. Tapi Hiluluk selalu percaya. Selama dia percaya, apapun akan dia lakukan. Dari Hiluluk pula, Chopper mengenal arti sebuah mimpi. Hiluluk memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa suatu hari rakyat Pulau Drum
akan dapat tersenyum kembali, bebas dari penindasan dan penderitaan. Keinginan yang tampak sederhana itu justru menjadi sumber inspirasi bagi Chopper. Dia mulai memandang Hiluluk sebagai sosok ayah yang selama ini ia cari, sekaligus sebagai panutan yang ingin ia ikuti. Dari Hiluluk juga Chopper memahami makna bendera tengkorak, makna sejati dari bendera bajak laut. Hiluluk mengajarkannya bahwa bendera tersebut mampu melampaui segala penyakit. Simbol tengkorak itu bukanlah lambang kematian, melainkan simbol kepercayaan. Keyakinan bahwa tak ada hal yang mustahil di dunia ini. Selama seseorang percaya, selama itu juga ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sejak saat itu, perlahan Chopper mulai menemukan jati dirinya. Dia bukan lagi makhluk yang hanya dicap sebagai monster. Dia mulai percaya bahwa dirinya mampu menjadi sesuatu yang lebih berarti. Hiluluk kemudian memberikan Chopper sesuatu yang sangat penting, motivasi untuk menjadi seorang dokter. Dia mengajarkan bahwa dokter bukan hanya seseorang yang menyembuhkan penyakit di tubuh, tetapi juga seseorang yang menyembuhkan hati orang lain. Chopper mulai menaruh cita-cita untuk menolong orang yang menderita, sama seperti Hiluluk yang telah menolongnya. Kehadiran Dokter Hiluluk menjadi titik balik utama dalam kehidupan Chopper. Dari seorang makhluk yang tak dipedulikan siapapun, dia berubah menjadi seseorang yang memiliki harapan, mimpi, dan tujuan hidup yang jelas. Sekarang, Chopper memiliki alasan untuk terus melangkah ke depan dan melanjutkan hidupnya. Tak terasa 1 tahun telah berlalu sejak mereka hidup bersama. Menurut Hiluluk, luka-luka Chopper telah sembuh dan ia sudah bisa pergi. Hiluluk mencoba mengusir Chopper, tapi Chopper menolak. Dia tak ingin kembali menjadi rusa yang putus asa dan sendirian. Dia ingin terus bersama Hiluluk. Bahkan, Chopper dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri agar terluka, berharap Hiluluk akan kembali merawatnya. Tapi entah kenapa pada hari itu Hiluluk bersikap begitu keras. Dia mengusir Chopper dengan kasar, bahkan sampai menembaknya dengan senjata api. Tindakan itu seakan membangkitkan kembali kenangan pahit Chopper tentang masa lalu saat ia dibenci dan diburu oleh manusia. Tapi sesungguhnya di balik sikap kejam Hiluluk hari itu tersembunyi sebuah alasan yang belum Chopper ketahui. Ternyata Hiluluk menderita sebuah penyakit yang mematikan yang tak dapat disembuhkan. Dia mengusir Chopper karena tak ingin Chopper menyaksikan penderitaannya dan kematiannya. Waktu hidup Hiluluk hanya tersisa 10 hari dan dia telah mengetahui bahwa kematiannya akan tiba pada sore hari. Dengan tekad yang tersisa, Hiluluk mengatakan kepada Dr. Kureha bahwa ia akan menyelesaikan penelitiannya tentang bunga sakura dalam waktu 2 hari. Bunga itulah yang dahulu pernah menyelamatkan seorang pencuri, seseorang yang kisahnya begitu melekat di hatinya, yang ternyata pencuri itu adalah Hiluluk sendiri. Tapi menurut Dr. Kureha, penelitian yang dilakukan Hiluluk bukanlah ilmu kedokteran, bahkan bukan pula ilmu pengetahuan. Tak ada hubungan antara melihat bunga sakura dan kesehatan manusia. Walaupun demikian, Hiluluk tetap melangkah pergi dengan keyakinannya sendiri. Dia percaya, dan dengan kepercayaan itu, ia ingin menyembuhkan orang-orang di tanah kelahirannya melalui keajaiban bunga sakura. Seiring berjalannya waktu, Chopper akhirnya mengetahui bahwa Dr. Hiluluk menderita penyakit mematikan. Mengetahui hal itu, Chopper diliputi rasa cemas dan ketakutan. Dia ingin membalas semua kebaikan Hiluluk dan menyelamatkannya. Tetapi, dia hanyalah seekor rusa yang baru mulai memahami dunia manusia. Dalam kebingungannya, Chopper berusaha mencari cara untuk menyembuhkan sosok yang ia anggap sebagai ayahnya. Chopper teringat percakapan para tentara Pulau Drum tentang sebuah jamur yang konon katanya mampu menyembuhkan segala penyakit di dunia. Berbekal ingatan itu serta sebuah buku kedokteran yang memuat informasi tentang jamur tersebut, Chopper pun memulai perjalanannya. Dia berjalan menembus hutan bersalju, melewati perbukitan yang tertutup es, hingga akhirnya kembali bertemu dengan kawanan rusa yang dulu pernah menolaknya. Ketika melihat Chopper, kawanan itu tetap menolak dan melukainya. Tapi kali ini berbeda. Chopper memiliki alasan untuk bertahan dan melawan. Dia ingin menyelamatkan ayahnya. Tak peduli seberapa kuat lawan di hadapannya. Tak peduli seberapa perih luka yang ia rasakan. Chopper terus melangkah maju. Hingga akhirnya ia menemukan jamur yang ia cari. Nama jamur itu adalah jamur Amiudake. Di rumahnya, Hiluluk masih mengerjakan penelitian yang selama ini kerap berakhir dengan kegagalan. Tapi tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Orang itu adalah Chopper. Dengan langkah pincang dan tubuh penuh luka, Chopper meminta maaf
karena selama perjalanannya mencari jamur, ia telah kehilangan buku kedokteran milik Hiluluk. Dengan suara yang bergetar, Chopper memohon agar Hiluluk tetap hidup dan terus mengajarinya menjadi seorang dokter. Chopper berjanji akan berjuang seperti bajak laut, tidak pernah menyerah pada keadaan. Melihat ketulusan dan kebaikan hati Chopper, Hiluluk tak kuasa menahan air matanya. Dia memeluk Chopper dengan erat. Hiluluk kemudian memasak jamur Amyodake itu menjadi sebuah sup. Saat mereka berdua sedang berbincang, Hiluluk menyadari sesuatu yang luar biasa. Penelitiannya berhasil setelah 30 tahun berjuang dan gagal berkali-kali. Tepat pada hari itu, penelitiannya akhirnya membuahkan hasil. Sebuah penelitian yang selama ini berdiri bukan hanya di atas ilmu, melainkan juga di atas harapan. Setelah memakan sup jamur itu, Hiluluk menemui Dr. Kureha. Ia menunjukkan bahwa penelitiannya telah berhasil dan meminta Dr. Kureha untuk melanjutkannya. Dia juga menyampaikan satu permintaan terakhir, agar Dr. Kureha bersedia mengajarkan ilmu kedokteran pada Chopper. Tapi, mengapa Hiluluk menyampaikan semua permintaan itu? Padahal, dia telah memakan jamur yang konon katanya mampu menyembuhkan segala penyakit. Ya, tentu saja, Dr. Kureha menendang Hiluluk keluar dan menolak permintaannya yang dianggap egois. Akan tetapi, Hiluluk sudah memahami semuanya. Hatinya justru terasa tenang karena dia telah mengenal Dr. Kureha sejak lama. Di balik penolakan itu, sesungguhnya tersimpan sebuah penerimaan. Dan sebuah kabar mengejutkan menyebar ke seluruh Pulau Drum. 20 dokter kerajaan dilaporkan jatuh sakit. Kepanikan pun melanda. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah kekacauan itu, muncul satu sosok yang dianggap gila oleh banyak orang. Seorang dokter gadungan yang bahkan tak mampu menyembuhkan penyakitnya sendiri. Dia adalah Hiluluk. Dia menerobos kerumunan dan memaksa masuk. Bersikeras ingin menyembuhkan 20 dokter kerajaan yang sedang sekarat. Sementara Hiluluk berjalan menuju kastil, Dr. Kureha mulai merasakan kejanggalan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Hiluluk tidak seperti biasanya. Dia tampak seolah menyerah terlalu cepat. Hiluluk hanya mengatakan bahwa ia telah meminum obat yang diberikan Chopper. Tapi di benak Dr. Kureha, satu pertanyaan mulai mengusik dirinya. Obat macam apa yang bisa menyembuhkan penyakit yang selama ini bahkan mustahil untuk disembuhkan? Dr. Kureha pun pergi ke rumah Hiluluk untuk menemuinya. Tetapi yang ia temukan di sana hanyalah Chopper. Menurut penjelasan Chopper, Hiluluk telah pergi ke kota dan kini telah sembuh karena memakan jamur Amyodake. Jamur yang diyakini mampu menyembuhkan segala penyakit. Chopper bahkan menunjukkan jamur itu kepada Dr. Kureha. Melihat jamur tersebut, Dr. Kureha langsung murka. Jamur itu memang Amyodake, tetapi bukan jamur yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jamur itu sangat beracun. Begitu beracunnya, hingga siapapun yang memakannya tidak akan bertahan hidup lebih dari 1 jam. Tapi Chopper tetap meyakini bahwa jamur itu adalah obat. Chopper yakin karena di samping jamur itu terdapat lambang tengkorak, simbol yang diajarkan oleh Hiluluk kepadanya sebagai simbol yang mampu melampaui segala penyakit, lambang harapan dan perjuangan. Tapi pada hari itu, Chopper harus menghadapi kenyataan yang paling pahit. Dia menyadari bahwa kebaikan dan ketulusan hatinya justru telah mengantarkannya pada sebuah tragedi. Chopper tanpa sengaja telah membunuh satu-satunya orang yang pernah menerimanya apa adanya. Satu-satunya ayah yang ia miliki. Sesampainya di kastil kerajaan, Hiluluk terkejut mendapati bahwa 20 dokter kerajaan ternyata baik-baik saja. Semua itu hanyalah tipuan dari Wapol, penguasa Pulau Drum saat itu. Wapol sengaja menyebarkan kabar palsu tentang sekaratnya para dokter kerajaan untuk menjebak dan menangkap seluruh dokter di Pulau Drum yang tersisa. Tapi bukannya marah atau kecewa, Hiluluk justru dipenuhi rasa syukur. Baginya, yang terpenting adalah kenyataan bahwa 20 dokter itu masih hidup dan tidak menderita. Wapol kemudian memerintahkan kepada pasukannya agar Hiluluk dieksekusi. Tetapi dengan tenang Hiluluk berkata bahwa mereka tidak akan mampu membunuhnya. Dan tepat sebelum kematiannya, Hiluluk mengucapkan kata-kata yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Yo, 人はいつ死ぬと思う? 心臓をピストルで撃ち抜かれた時? 違う。不治の病に侵された時? 違う。猛毒キノコのスープを飲んだとき? 違う。人に忘れられたときさ。俺が消えても
俺の夢は叶う。 Walaupun Hiluluk telah tiada, mimpinya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dia percaya bahwa suatu hari penyakit di Pulau Drum akan sembuh. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Hiluluk memilih meledakkan dirinya sendiri, bukan sebagai bentuk keputusasaan, melainkan sebagai pilihan terakhir agar Chopper, anak yang dia cintai, tidak hidup dengan keyakinan bahwa dirinya telah membunuh ayahnya. Ledakan itu mengguncang segalanya. Kesedihan dan amarah meluap dalam diri Chopper. Tapi Daltonlah yang akhirnya menyadarkannya bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di sana. Dalton meminta Chopper untuk tidak membuang nyawanya sia-sia. Dengan hati yang diliputi duka dan rasa bersalah, Chopper pun pergi. Di tengah turunnya salju dan tumpahnya air mata, ia mengibarkan bendera tengkorak milik Hiluluk, simbol harapan dan perjuangan. Di hadapan Dr. Kureha, Chopper meminta satu hal, agar ia diajarkan ilmu kedokteran demi meneruskan mimpi ayahnya. Kematian Hiluluk meninggalkan luka yang dalam. Chopper merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tetapi justru dari tragedi itu lahir tekad yang kuat dalam dirinya. Chopper bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi dokter yang hebat, dokter yang bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan menjaga mereka tetap hidup di hati orang-orang yang mereka cintai. Perkataan Hiluluk itu bukan sekedar monolog tentang kematian, melainkan pengakuan seorang manusia yang sering gagal, lalu memilih memberi makna pada hidupnya sendiri. Hiluluk tahu tubuh manusia itu rapuh, peluru bisa menghentikan detak jantung, penyakit bisa menggerogoti perlahan, racun bisa mematikan dalam sekejap. Tapi semua itu bagi Hiluluk hanyalah akhir biologis. Kematian yang sesungguhnya tidak terjadi di sana. Kematian terjadi jauh lebih sunyi, jauh lebih kejam, yaitu saat keberadaan seseorang tak lagi diingat, saat jejak hidupnya terhapus dari ingatan orang lain. Bagi Hiluluk, hidup adalah tentang meninggalkan sesuatu, tawa yang pernah dibagi, kebaikan yang pernah ditanam, harapan yang pernah dinyalakan di hati orang lain. Selama masih ada satu hati yang mengingat, satu jiwa yang terinspirasi, seseorang belum benar-benar mati. Tubuhnya memang sudah lenyap, tetapi maknanya tetap berjalan dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Kalimat itu juga cermin dari jalan hidup Hiluluk sendiri. Dia tahu dia akan mati, tetapi ia menolak mati dalam kehampaan. Maka ia memilih menjadi dokter yang gila, tertawa di tengah dunia yang sakit, menanamkan keyakinan pada Chopper bahwa hidupnya berharga. Dia ingin kematiannya bukan sekedar penutup, melainkan awal bagi seseorang untuk terus hidup dengan berani. Itulah sebabnya saat Hiluluk berkata manusia mati ketika dilupakan, ia sedang menantang kita semua. Apakah hidup kita hari ini hanya untuk bernapas atau untuk meninggalkan makna? Karena umur bisa diukur dengan tahun, tetapi kehidupan diukur dari seberapa lama nama dan perbuatan kita bertahan di hati orang lain. Kedatangan Wapol ke kastil mengakhiri ketenangan itu. Bersama anak buahnya, Cis dan Kuromarimo, Wapol mulai menyerang. Dengan kekuatan buah iblisnya, Wapol memakan meriam dan mengubah tubuhnya menjadi senjata hidup. Dia bahkan menargetkan bendera Dr. Hiluluk, simbol yang sangat berarti bagi Chopper. Saat Chopper terdiam, Luffy berdiri menghadapi tembakan itu dan melindungi bendera itu dengan tubuhnya sendiri. Tindakan itu akhirnya membangkitkan tekad Chopper. Dia bertarung melawan Cis dan Kuromarimo dan untuk pertama kalinya menunjukkan kekuatan sejatinya dengan Rumble Ball, hasil penelitiannya sendiri, hingga berhasil mengalahkan mereka. Pertempuran berlanjut hingga ke dalam kastil. Wapol mencoba segalanya, termasuk meriam raksasa kerajaan yang konon mampu menghancurkan segalanya. Tapi usahanya gagal. Pada akhirnya, Luffy mengakhiri semuanya dengan satu serangan telak, Gomu Gomu no Basoka, yang mengirim Wapol terbang jauh dari Pulau Drum untuk selamanya. Setelah itu, Luffy kembali mengajak Chopper bergabung, mengingat keinginan terakhir Dr. Hiluluk agar Chopper pergi ke laut dan melihat dunia. Chopper akhirnya menerima ajakan tersebut. Perpisahan dengan Dr. Kureha berlangsung kasar, tapi penuh cinta di baliknya. Dr. Kureha berpura-pura menolak dan mengejar Chopper dengan senjata agar muridnya pergi tanpa air mata. Sebagai salam perpisahan, langit di Pulau Drum dipenuhi bunga sakura yang gugur di tengah salju. Hasil dari obat untuk penyakit hati manusia. Hasil dari penelitian Dr. Hiluluk selama 30 tahun. Di bawah hujan sakura itu, Chopper meninggalkan rumahnya.
membawa warisan Hiluluk ke lautan luas bersama bajak laut topi jerami. Arabasta menjadi tantangan besar pertama bagi Chopper sebagai anggota bajak laut topi jerami. Negeri itu sedang berada dalam kekacauan akibat konspirasi dari organisasi Barqua Works yang dipimpin oleh Crocodile. Bagi Chopper yang sebelumnya hanya mengenal hutan bersalju di Pulau Drum, masuk ke wilayah perang terasa sangat menegangkan. Di Arabasta, Chopper mulai menjalankan perannya sebagai dokter di bajak laut topi jerami. Chopper merawat luka teman-temannya, memastikan kondisi mereka tetap fit, dan belajar mengambil keputusan medis di tengah situasi darurat. Ini adalah pengalaman pertama baginya menghadapi kondisi nyata di medan konflik yang besar. Tapi Chopper nggak hanya menjadi dokter yang cuma ngobatin dan nggak ngapa-ngapain. Chopper juga harus turun langsung ke dalam pertempuran. Saat itu, Chopper dan Usopp melawan agen Barqua Works, Mr. Four dan Miss Merry Christmas, musuh yang jauh lebih kuat dan sudah terlatih dalam pertempuran. Di awal pertarungan, Chopper sempat panik dan kehilangan kepercayaan dirinya. Dia merasa tak cukup kuat dan hanya menjadi beban, tapi Usopp menyemangatinya. Dari Usopp, Chopper belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bertindak meskipun rasa takut itu ada. Saat itu Chopper menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar dokter yang berdiri di belakang, tetapi seseorang yang siap bertarung demi teman-temannya. Dan pada akhirnya, strategi mereka berhasil. Mr. Four dan Miss Merry Christmas berhasil dikalahkan oleh kombinasi kecerdikan Usopp dan kemampuan transformasi Chopper. Kemenangan itu menjadi kemenangan Chopper melawan perasaan dirinya yang dulu selalu merasa lemah dan tidak berguna. Setelah Arabasta diselamatkan, Chopper menyadari bahwa dirinya kini memiliki alasan untuk terus maju. Dia ingin membantu teman-temannya meraih tujuan mereka, dan ia ingin menjadi dokter yang bisa diandalkan di tengah bahaya sebesar apapun. Arabasta adalah titik awal Chopper mulai percaya bahwa ia layak berdiri bersama orang-orang hebat, bukan lagi sebagai makhluk yang ditinggalkan seorang diri. Setelah meninggalkan Arabasta, kru topi jerami berlabuh di Pulau Jaya, sebuah pulau yang penuh bajak laut sombong dan penuh dengan kekerasan. Di tempat ini, Chopper menyaksikan bagaimana Luffy dan Zoro diremehkan hanya karena mereka menyebutkan tentang keberadaan sebuah pulau di langit. Banyak orang menertawakan mereka, menyebut mereka seorang pemimpi yang tak tahu diri. Chopper mengamati dengan seksama bagaimana Luffy tak sedikit pun goyah oleh hinaan dan ejekan. Dari situlah Chopper mulai memahami bahwa memiliki mimpi berarti siap mempertahankannya meskipun dunia tak mempercayainya. Di Jaya juga, mereka bertemu orang-orang penting seperti Mont Blanc Cricket yang membantu mereka menemukan jalan menuju Pulau Langit. Ketika bajak laut topi jerami berhasil mencapai Skypia, dunia yang benar-benar berbeda terbentang di hadapan mereka. Chopper merasa takjub sekaligus gugup. Chopper tak pernah membayangkan tempat seperti ini benar-benar ada. Petualangan di Skypia memberikan Chopper lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan kemampuannya sebagai dokter yang juga merangkap sebagai petarung. Di Skypia, Chopper menyelamatkan Gunval, sang dewa Skypia, ketika ia terluka di tengah pertarungan. Chopper juga menghadapi musuh yang kuat di lingkungan yang asing dan berbahaya. Dia mengambil keputusan dalam kondisi kritis tanpa bergantung pada orang lain. Chopper bahkan sempat percaya bahwa dirinya telah kehilangan teman-temannya ketika dia terpisah dari mereka. Saat itu, Chopper benar-benar takut untuk kembali sendirian ke masa lalu yang penuh dengan penolakan. Tapi Chopper tetap bertahan dan berusaha melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang ia punya sampai ia bertemu kembali dengan teman-temannya. Dari pertarungan dan kesulitan di Skypia, Chopper belajar bahwa ia tak boleh ragu terhadap dirinya sendiri. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk orang lain. Kebaikan dan keberanian muncul dalam situasi yang paling tidak terduga. Ketika perang di Skypia selesai, mereka menyaksikan dan mendengarkan lonceng emas kembali bergema di langit sebagai simbol kebebasan. Chopper melihat bagaimana sebuah mimpi besar yang dianggap mustahil bisa benar-benar terwujud, dan Chopper menyimpulkan bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang mungkin tak akan pernah bisa habis untuk dijelajahi. Perlahan, Chopper berhenti mempertanyakan apakah ia pantas berada di laut bersama mereka. Pertanyaan itu digantikan oleh sesuatu yang lebih dewasa dan lebih dalam. Bagaimana ia bisa menjadi dokter yang lebih baik? Bagaimana ia bisa menjadi teman yang lebih dapat diandalkan? Dan seseorang yang mampu menjaga kehidupan di sekelilingnya.
Chopper tak lagi hidup hanya untuk diterima, melainkan untuk memberi arti bagi orang lain. Dan di sanalah, di antara awan Skypia dan langit biru Grand Line, Chopper menemukan satu keyakinan sederhana. Hidupnya kini memiliki tujuan dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah berlayar meninggalkan langit Skypia, bajak laut topi jerami tiba di Longring Longland, sebuah pulau aneh di mana segala sesuatu tampak memanjang dan tidak wajar. Hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Dan Chopper menjelajah pulau itu lebih jauh. Mereka menemukan sebuah rumah kosong, seekor kuda yang menjulang tinggi, dan dua batang bambu yang tampak berjalan. Ketika bambu itu dipatahkan, seorang pria tua bernama Tonjit terjatuh. Selama 10 tahun, kakek Tonjit ternyata terjebak di atas bambu, terpisah dari sukunya yang merupakan pengembara. Yang membuatnya tetap bertahan hanyalah kesetiaan kudanya, Sally, yang setia menunggunya meski ditinggalkan bertahun-tahun. Dari Tonjit, mereka mengetahui bahwa Longring Longland terdiri dari 10 pulau yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki saat musim surut tiba setiap tahun. Tapi momen lucu dan hangat itu hancur seketika. Sally ditembak oleh bajak laut licik bernama Foxy si rubah perak. Foxy menantang Luffy untuk mengikuti permainan Davy Backfight, sebuah permainan bajak laut kejam di mana anggota kru bisa dipertaruhkan dan direbut oleh pihak yang menang. Dalam kemarahannya, Luffy tanpa sadar menerima tantangan itu. Foxy lalu menjelaskan aturannya dengan senyum penuh tipu daya. Kontestan tak bisa diganti, kru yang kalah bisa diambil, dan yang kalah harus bersumpah setia selamanya pada kapten yang baru. Kecurangan dilarang secara teori, tetapi wasit yang berpihak pada Foxy membuat aturan itu tak berarti. Pertandingan pertama pun dimulai dengan perlombaan perahu darurat. Walaupun kru topi jerami sempat unggul, Foxy menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memperlambat gerakan mereka. Kekalahan itu berujung pada sesuatu yang paling ditakuti oleh Chopper. Chopper dipilih sebagai trofi kemenangan, dan Foxy mengumumkan bahwa Chopper kini menjadi bagian dari krunya. Chopper langsung menangis. Dia menolak. Chopper berkata bahwa dia tak ingin pergi ke laut bersama siapapun selain Luffy dan kru topi jerami. Tangisannya semakin menjadi-jadi hingga Zoro membanting minumannya ke tanah dan berteriak agar Chopper berhenti menangis. Kata-kata Zoro terdengar kejam, tetapi jujur, Zoro mengatakan kalau Chopper sendiri yang memilih untuk pergi ke laut, bukan dipaksa oleh siapapun. Jika ia menangis sekarang, itu sangat memalukan. Sebagai seorang pria, dia harus duduk diam dan menyaksikan teman-temannya berjuang untuk merebutnya kembali. Bentakan Zoro meskipun terdengar keras, justru menjadi titik pendewasaan bagi Chopper. Chopper mulai memahami arti tanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri, dan dari sana tumbuh kepercayaan diri yang lebih jujur. Bukan kepercayaan diri palsu, melainkan keberanian untuk tetap berdiri meskipun hatinya gemetar ketakutan. Pertandingan berikutnya mempertemukan Zoro dan Sanji melawan Groggy Monster, sebuah duel keras yang penuh dengan kecurangan. Walaupun wasit berpura-pura tak melihat pelanggaran musuh, Zoro dan Sanji akhirnya bekerja sama dan memenangkan pertandingan itu. Dengan kemenangan tersebut, Chopper kembali ke kru topi jerami. Bagi Chopper, momen itu lebih dari sekedar kembali. Itu adalah bukti bahwa dia tak lagi sendirian dan bahwa Chopper layak untuk diperjuangkan. Duel terakhir adalah pertarungan antara kapten Luffy melawan Foxy di kapal yang penuh dengan jebakan. Dengan afro besar yang diyakini Usopp sebagai sumber kekuatan, Luffy menghadapi semua tipu daya Foxy dan akhirnya mengalahkannya dengan memantulkan sinar buah iblis Foxy kembali ke arahnya. Foxy kalah. Kemenangan mutlak berada di tangan bajak laut topi jerami. Luffy memenangkan ratusan kru bajak laut Foxy, dan Luffy membubarkan mereka kembali dan memastikan Chopper serta Robin tetap menjadi krunya. Di Longring Longland, Chopper mengalami perubahan yang mungkin tak terlihat begitu besar, tetapi meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Untuk pertama kalinya sejak ia berlayar bersama bajak laut topi jerami, Chopper benar-benar dihadapkan pada ketakutan terbesarnya, yaitu dipisahkan dari keluarga yang akhirnya dia temukan. Saat dirinya dipertaruhkan dan dia hampir diambil oleh bajak laut Foxy, Chopper menyadari sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan samar-samar, bahwa dia bukan sekedar ikut berlayar, melainkan dicintai dan dibutuhkan. Fakta bahwa teman-temannya rela bertarung, kalah, lalu bangkit kembali hanya untuk merebutnya kembali, menegaskan tempat Chopper di antara mereka.
Setelah permainan yang begitu curang dan menegangkan, kru bajak laut topi jerami pergi menuju Water Seven. Setibanya di Water Seven, kru topi jerami menghadapi masalah besar ketika kapal Going Merry tak lagi cukup untuk berlayar. Perdebatan tentang nasib kapal memicu pertengkaran dan ketegangan dalam kru bajak laut topi jerami, termasuk kepergian Usopp. Chopper sebagai dokter tidak bisa berbuat banyak dalam pertengkaran ini, tapi Chopper merasakan tekanan emosional yang besar dari retaknya persahabatan mereka. Dalam perpecahan itu, Nico Robin malah menghilang setelah diculik dan diancam oleh agen pemerintah yang bernama CP9. Bajak laut topi jerami pun mengejar hingga ke Enies Lobby untuk membawa Robin pulang. Di sanalah Chopper menghadapi ujian terbesar dalam hal kekuatan dan jati dirinya. Ketika menghadapi lawan yang sangat kuat, Chopper menyadari bahwa kekuatan normalnya tidak akan cukup. Chopper memutuskan untuk memakan 3 butir Rumble Ball, meskipun dia tahu itu sangat berbahaya. Keputusan itu membuatnya berubah menjadi Monster Point, bentuk terkuat yang ia miliki. Tetapi sebagai bayarannya, Chopper kehilangan kesadaran dan kendali penuh atas dirinya. Di Water Seven dan Enies Lobby, Chopper menghadapi kenyataan yang paling ia takuti sepanjang hidupnya, yaitu dia menjadi monster di mata teman-temannya. Dalam wujud itu, Chopper seolah kembali menjadi makhluk yang dulu ditolak dunia. Tapi kali ini berbeda. Ketakutan itu tidak menghentikannya. Justru di saat teman-temannya berada dalam bahaya, Chopper memilih untuk menanggung resiko itu sendirian. Keputusan untuk menjadi monster itu lahir bukan dari keberanian tanpa pikir panjang, melainkan dari kesadaran yang matang. Chopper tahu apa yang bisa terjadi jika ia kehilangan kendali, tetapi ia juga tahu kalau dia tidak bertindak, teman-temannya bisa mati. Dan di hari itu, Chopper benar-benar siap mengorbankan dirinya demi keselamatan teman-temannya. Dalam momen itu, konsep kekuatan baginya sudah berubah. Kekuatan bukan lagi tentang diterima atau ditakuti, melainkan tentang melindungi orang-orang yang ia sayangi, apapun bentuk dirinya. Yang paling penting, Chopper tak lagi takut untuk dicap sebagai monster oleh kru topi jerami. Dia mempercayai mereka sepenuhnya bahwa mereka akan tetap melihatnya sebagai seorang teman, bukan sebagai ancaman. Dan kepercayaan itu akhirnya terjawab. Tak ada satupun dari mereka yang pergi menjauh. Tak ada penolakan. Yang ada hanyalah penerimaan tanpa syarat. Dari sanalah kepercayaan diri Chopper tumbuh dengan cara yang paling jujur. Sejak Water Seven dan Enies Lobby, peran Chopper dalam kru pun mulai berubah. Dia bukan lagi hanya dokter yang berdiri di belakang garis pertempuran, tapi dia menjadi petarung yang diandalkan saat keadaan mulai memaksa. Seseorang yang berdiri melangkah maju ketika situasi paling berbahaya. Di Enies Lobby menandai titik di mana Chopper sepenuhnya menerima dirinya sendiri sebagai dokter, sebagai petarung, dan sebagai anggota sejati dari bajak laut topi jerami. Petualangan mereka berlanjut di Thrillberg, sebuah tempat angker yang menyeramkan. Di sana, Chopper bertemu seseorang yang membuatnya mempertanyakan kembali prinsip kedokterannya. Dia adalah Dr. Hawkback. Hawkback adalah dokter terkenal yang dulu banyak dikagumi, tapi sekarang dia justru bekerja sama dengan Gekko Moria untuk menciptakan zombie dari jasad manusia yang sudah mati. Awalnya, Chopper sangat mengagumi Dr. Hawkback karena reputasinya. Bahkan Chopper berharap dapat belajar ilmu kedokteran baru darinya. Tapi rasa kagum itu berubah menjadi rasa kecewa dan kemarahan ketika Chopper mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hawkback memanfaatkan ilmu kedokteran untuk tujuan yang gelap. Dia tidak menghormati kehidupan maupun kematian. Dia memperlakukan manusia seperti boneka dan objek percobaannya. Bagi Chopper, ini bertolak belakang dengan ajaran Dr. Hiluluk dan Dr. Kureha. Chopper diajarkan untuk menyelamatkan hidup dan menghargai nilai manusia. Melihat seorang dokter yang justru mencampakkan kehormatan itu membuat Chopper sangat marah. Keberanian Chopper tak berhenti pada kata-kata. Dia berani menentang figur besar yang dulu ia kagumi. Menyadari bahwa reputasi dan kejeniusan tak akan pernah bisa membenarkan hilangnya nilai kemanusiaan. Di hadapan Hawkback, Chopper menunjukkan integritasnya sebagai seorang dokter. Bahwa menyelamatkan hidup bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal hati dan tanggung jawab moral. Chopper tak lagi mudah terpesona oleh nama besar atau sebuah pencapaian, melainkan nilai seseorang dari pilihan yang mereka ambil. Di Thrillberg pula, Chopper melihat sejauh mana kru topi jerami saling melindungi, terutama saat Zoro mengorbankan dirinya demi Luffy. Chopper menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga ini berarti siap mengorbankan apapun demi teman, sama seperti apa yang Hiluluk dulu lakukan untuknya.
Pada akhirnya, Trillberg memberikan pelajaran kepada Chopper kalau dia adalah dokter yang berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Chopper belajar bahwa ilmu tanpa moral adalah kehampaan dan bahwa menjadi dokter sejati berarti menjaga martabat kehidupan apapun resikonya. Setelah melalui banyak petualangan, kru topi jerami tiba di Pulau Shabodi, tempat para bajak laut besar, Tenryubito, dan ancaman pemerintah dunia berkumpul menjadi satu. Bagi Chopper, ini adalah dunia yang terasa semakin besar dan menakutkan dibanding tempat-tempat sebelumnya. Di Shabodi, bajak laut topi jerami menghadapi kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah mereka lawan. Ketika Luffy memukul salah satu Tenryubito demi membela Hachi, situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Angkatan Laut dan Admiral Kizaru segera datang untuk menangkap mereka. Chopper hanya bisa melihat betapa dunia luar ini sangat keras dan penuh dengan ancaman yang tak pernah dia bayangkan. Dalam kepanikan dan serangan bertubi-tubi, Bartolomeo Kuma datang untuk memisahkan mereka satu persatu. Chopper melihat teman-temannya lenyap di hadapannya satu persatu tanpa bisa berbuat apa-apa. Chopper benar-benar ketakutan. Rasa takut dan putus asa yang sudah lama ia kubur sejak di Pulau Drum kembali menghantui dirinya. Chopper kembali merasa kecil. Dia kembali merasa sendirian. Untuk menyelamatkan Zoro yang sudah tak bisa lagi bertarung, Chopper nekat menggunakan Monster Point lagi. Tapi kali ini dia kehilangan kendali sepenuhnya. Dia tak peduli lagi apa yang terjadi pada dirinya. Yang penting, ia bisa melindungi teman-temannya yang tersisa. Tapi usahanya masih belum cukup. Pada akhirnya, Chopper pun terpisah juga oleh kemampuan Kuma dan menghilang tanpa mengetahui apa yang terjadi pada teman-temannya. Dalam detik-detik terakhir sebelum ia menghilang, hanya satu pikiran yang terngiang dalam benaknya. Apakah aku akan kembali sendirian seperti dulu? Apakah aku akan kehilangan keluarga ini untuk selamanya? Saat itu, rasa takut terbesar Chopper muncul kembali. Bukan karena bahaya di depan matanya, tetapi karena pikirannya sendiri membawanya kembali pada kenyataan pahit masa lalunya, yaitu kemungkinan ditinggalkan dan dilupakan. Di Shabodi juga membuka mata Chopper tentang luasnya dan kerasnya dunia. Selama ini, Chopper tumbuh bersama teman-temannya dalam kemenangan dan harapan. Tetapi di Shabodi, dia menyadari bahwa ada kekuatan yang tak bisa dilawan dengan keberanian saja. Dunia ini jauh lebih besar, lebih berbahaya. Dunia tak peduli tentang ketulusan hati dan niat seseorang. Kesadaran itu menghantam Chopper dengan keras, tetapi juga menanamkan sesuatu yang baru dalam dirinya. Setelah terpisah dengan teman-temannya, Chopper terdampar sendirian di Pulau Torino, sebuah tempat asing yang dihuni burung-burung raksasa dan suku manusia dengan kebiasaan yang tak biasa. Pada awalnya, ketakutan kembali menguasai dirinya. Dia tak tahu di mana teman-temannya berada, apakah mereka masih hidup, atau apakah takdir membawanya kembali pada kesendirian yang dulu pernah ia rasakan di Pulau Drum. Perasaan itu sangat menyesakkan, seolah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh kembali terbuka. Tapi perlahan, Chopper menyadari bahwa tenggelam dalam ketakutan tidak akan membawanya kemanapun. Chopper mulai berinteraksi dengan penduduk Pulau Torino dan menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Mereka tidak melihatnya sebagai monster. Mereka menghormati Chopper sebagai seorang dokter. Dari merekalah Chopper mempelajari pengetahuan luas tentang tanaman obat, herbal yang langka, dan metode penyembuhan tradisional yang berbeda dari apapun yang pernah dia kenal. Ilmu itu memperkaya pemahamannya tentang kedokteran, membuka wawasannya bahwa menyembuhkan bukan hanya soal obat-obatan, tetapi juga tentang memahami alam dan kehidupan dengan lebih dalam. Teman-temannya mungkin sedang menghadapi penderitaan yang lebih berat darinya. Kesadaran itu menumbuhkan tekad baru Chopper kalau dia tak ingin lagi menjadi sumber kekhawatiran bagi siapapun. Dia ingin kembali sebagai sosok yang lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih mampu melindungi teman-temannya yang sudah seperti keluarga baginya. Dengan tekad itu, Chopper mulai berlatih keras. Dia berusaha menguasai Monster Point, bukan untuk menakuti dunia, tetapi untuk memastikan bahwa kekuatan itu tak lagi membuatnya kehilangan kendali dan kesadaran. Chopper ingin bentuk terkuatnya menjadi alat untuk melindungi teman-temannya, bukan mimpi buruk yang ia takuti. Dan ketika akhirnya dia mengetahui bahwa Luffy masih hidup dan akan berkumpul kembali setelah 2 tahun, Chopper meninggalkan Pulau Torino dengan keyakinan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Dalam hatinya, Chopper membawa satu tekad yang jelas. Dia akan kembali sebagai dokter yang hebat,
dokter yang mampu menyelamatkan siapapun tanpa ragu. Pulau Torino menjadi puncak perjalanan penerimaan dirinya. Chopper tak lagi mempertanyakan siapa dirinya atau takut pada wujudnya sendiri. Dia bukan monster, bukan makhluk yang aneh yang tak pantas untuk dicintai, tapi dia adalah Chopper, dokter dari bajak laut topi jerami. Seseorang yang akan memperjuangkan setiap nyawa dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu bersama bajak laut topi jerami, Chopper mulai memahami sesuatu yang dulu sulit ia terima. Hidupnya ternyata memiliki arti. Chopper tak lagi sekedar mengikuti arus atau berusaha bertahan agar tak ditinggalkan. Setiap pulau yang mereka singgahi, setiap luka yang ia obati, dan setiap nyawa yang ia selamatkan perlahan membentuk keyakinan baru dalam dirinya. Perjalanan Chopper bukan tentang mengubah dirinya menjadi sosok yang sempurna, melainkan tentang menerima siapa dirinya sebenarnya. Chopper memulai hidup sebagai makhluk yang ditolak oleh spesiesnya sendiri, ditolak oleh manusia, dan bahkan oleh dirinya sendiri. Rasa takut untuk kembali sendirian pernah menjadi bayangan yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Kata-kata Dr. Hiluluk yang dulu hanya terdengar seperti kalimat aneh, sekarang terasa semakin nyata. Manusia tidak mati karena terkena penyakit yang mematikan. Manusia tak mati ketika jantungnya tertembus peluru, dan manusia tak mati ketika memakan sup jamur yang beracun. Tetapi manusia mati ketika keberadaannya tak lagi berarti bagi siapapun. Chopper melihat hal itu dalam tindakan teman-temannya. Mereka tak pernah memperhitungkan untung rugi ketika melindungi satu sama lain. Yang ada hanyalah keinginan untuk memastikan bahwa tak ada seorang pun yang hilang sendirian. Di antara mereka, Chopper menemukan tempatnya. Dia tak diingat karena bentuk tubuhnya atau kekuatannya, tetapi karena perannya sebagai dokter dan sebagai teman. Setiap kali seseorang memanggil namanya saat terluka, setiap kali teman-temannya mempercayakan nyawa mereka di tangannya, Chopper sadar bahwa dia sedang hidup dengan cara yang benar. Lautan memberinya sesuatu yang tak pernah dia miliki sebelumnya, yaitu keluarga. Bersama bajak laut topi jerami, Chopper mengetahui bahwa keberadaan seseorang tak diukur dari rupa atau asal-usulnya, tetapi dari pilihan yang dia ambil dan peran yang ia jalani. Chopper hadir ketika teman-temannya terluka, berdiri ketika mereka terdesak, dan bertahan bahkan saat dirinya sendiri dipenuhi dengan keraguan. Chopper juga belajar bahwa dikenang bukan berarti mencari pengakuan. Dikenang berarti meninggalkan jejak kecil dalam kehidupan orang lain. Rasa aman, harapan, atau sekedar kesempatan untuk bertahan satu hari lebih lama. Itulah makna hidup yang perlahan ia pahami. Makna yang tidak bergantung pada pujian atau ketakutan orang lain. Sekarang, Chopper tak lagi bertanya apakah ia pantas berada di lautan bersama mereka. Sekarang, Chopper tak lagi hidup dalam bayang-bayang kata monster. Chopper terus melangkah maju sebagai dokter bajak laut topi jerami. Seseorang yang memilih untuk menjaga kehidupan, apapun resikonya. Pertanyaan-pertanyaan itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih dewasa, yaitu bagaimana dia bisa melindungi kehidupan yang ada di sekelilingnya. Selama Chopper mampu melakukan itu, selama dia masih diingat sebagai seseorang yang berusaha menyelamatkan orang lain, maka hidupnya tak akan sia-sia. Bagi Chopper, itulah arti hidup karena dikenang. Bukan keabadian, bukan ketenaran, melainkan keberadaan yang berarti bagi orang-orang yang ia sebut sebagai keluarga. Dan dalam pilihan itulah perjalanannya menemukan penutup yang tenang, tanpa perlu pembuktian dan tanpa perlu pengakuan.